Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana nyoba balik kita di acara kesayang kita di podcast Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di siko tampeknya masih bahasa Mambo Desbi Sugari. Selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat di sana sadanya. Nah, seperti biasa kita selalu menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif dari ranah Minang. Dan kali Iko cukup menarik tema kita hari ko, yaitu tentang hidden gem. Apa itu hidden gem? Nah, kita perkenalkan saja bintang tamu kita, udah Gary Jerino. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Bang Gary. Sehat bang. Pakai Gary saya mana? Pakai Gary saya bang. Karena kita cukup lama berkenal ya, dari 2003 balik ya. 2003 balik. 2003 balik ya. Kelas 1 berarti. Dari kelas 1. Jadi Gary ko dulu siswa Hambo juga. Tapi lah 10 tahun berlalu ya, masih seperti itu ya. Masih, alhamdulillah. Alhamdulillah, Gary yang punya semangat ya. Nah, Gary, kita kan akan mengangkat ke hari temanya yaitu hidden game. Nah, sebelum kita berangkat ke hidden game itu, mungkin saat di rumah pengen tahu dulu, Gary sebelumnya apa kegiatannya apa sampai perjalanannya terjun ke hidden game kok? Waktu itu masih itu bang kayak COVID dulu kan. Kan lagi bosan-bosannya tuh di rumah saja gitu kan. Tuh jadi mulai explore sama kawan-kawan. Pertama tuh baduo sih gitu jalan-jalan kan di Aitajun. Tuh sobok di kawan-kawan yang lain di Aitajun. Jadi kami kenalan di Aitajun sih gitu bang. Nah, kalau misalnya kami kan kelompok-kelompok air terjun, tuh kami buat grup air terjun Sumbar gitu. Oke. Berarti awalnya kegabutan pas COVID berarti ya? Betul sekali. Nah, kan banyak sebenarnya hal yang bisa dikerjakan selama pandemi. Untuk menghilangkan kegabutan pun banyak kok cabang-cabangnya. Nah, diri sendiri kok air terjun atau mencari tempat-tempat yang tersurat? Dulunya emang hobi sih bang, kayak explore terjun, melihat hal-hal yang baru kan di Sumbar. Tuh emang suka berenang gitu kan juga kawan. Gitu. Oh, berarti karena emang suka berenang, emang suka ke tempat-tempat wisata gitu ya. Nah, akhirnya Pai berdua juga kawan tadi ya. Yo, pertamanya berdua sobok gitu kan. Sobok kira dengan sesama gitu, pecinta air terjun betul, ya. Nah, apa sih yang Gary dapatkan dari mencari air terjun tuh? Yang Gary dapatkan tuh kayak hati itu kalau udah tiba di air terjun tuh plong gitu kan. Senang, bahagia gitu. Gitu ya? Karena bagi beberapa orang dan emang kayak studinya gitu ya. Soro Ayah itu adalah salah satu untuk menenangkan hati gitu. Terapi menenangkan hati, menghilang stres gitu ya. Apalagi masa-masa COVID kan bang. Butuh banget tuh. Masa-masa pandemi yang emang stres banyak orang ya. Baik ke alam ya, baik ke alam, cari tempat-tempat tersuruh. Kalau yang kan selain air terjun ada tempat-tempat tersuruh lainnya juga ya? Air terjun yang tersuruh banyak di Sumbar kok bang. Banyak Sumbar? Lumayan lah banyak di Sumbar kok. Oke. Nah, di Padang tuh ada duo yang kawan-kawan gitu sobokan tuh ada namanya Ngunguntara. Tuh baru terekspos tuh di tahun 2019 atau 2020 tuh. Terus ada lo di tehnya lebang Ngungun Malanca gitu. Banyak ya tajun di Padang tuh. Itu penamaannya dari mana? Gary dan teman-teman Magi atau emang lah itu namanya? Kalau Ngunguntara kok ada kawan Gary namanya Tommy ini yang dulu menyobokan bang, cuman air tajunnya di bawah. Pas kami ekspor lihat di tahun-tahun berikutnya tuh kami sobok yang di atas. Yang Magi nama kok mungkin lah lama bang Ngunguntara kok. Jadi kami agiasi nama Ngunguntara lah yang kami sobok yang baru kok gitu. Gitu. Berarti penamaannya emang lah ada nama-namakan sebelumnya. Oke, bedanya adalah Tampek itu mungkin telah ditemukan oleh banyak orang sebelumnya atau warga setempat. Biasanya tuh yang sobokan orang-orang ladang tuh. Orang ladang ya. Ada mujo yang lah dinamai gitu ya. Tapi banyak orang yang belum tahu kan tuh sebenarnya.
disebut hidden kan karena tersembunyi. Tersembunyi. Kok bukan berarti tidak pernah orang ke situ ya. Pasti Pasti pernah ya. Iya. Oke. Kan kalau itu yang di Padang ya. Itu di Padang. Itu di Padang. Oke. Jadi bagi Dunsana di rumah pun bisa mungkin lebih terbuka lo pengenannya kan. Ternyata Ayah Tajun di Sumatera Barat tuh tidak hanya Lembah Anai, tidak hanya yang ada di Harau gitu kan. Ternyata di tempat-tempat tersebut, bahkan di kota Padang, dan notabene orang cuma tahu Padang itu pantai. Ya. Orang tahu, kamu ke Padang di mana tapi Lawi. pantai Lawi gitu kan. Taplau, pokoknya berhubungan dengan Lawi sepanjang jalan tuh kan. Padahal banyak yang tampe-tampe di Padang tuh kan kayak puncak kan dulu tuh. Iya. Di puncak Bukit Nobita. Bukit Nobita, puncak Gado-Gado ya. Itu sadonyo kan bisa membuka wawasan kita bahwasanya kalau ke Padang nggak harus pantai. Padang dan image Padang pertama, Padang itu pantai. Iya, pantai. Image kedua Padang itu angin. Nah ya kan, image kedua Padang itu angin, padahal di daerah KT. Di KT banyak itu Sajuk ya. Banyak kan. Sajuk juga daerahnya. Nah, itu tadi bagi masyarakat pada umumnya tahu Sumbar, baik orang Sumbar sendiri maupun orang luar yang datang ke Sumbar, tahunya terjun ya Lembah Anai karena emang terletak di pinggir jalan emang strategis ya, selalu dilalui gitu kan. Ternyata di Kota Padang pun banyak. Main banyak. Oke, alah bara Ayah Tajun yang pernah Geri datangi. Untuk di Padang. Kalau di Padang tuh ada Lubuk Hitam. Lubuk Tempurung, Lubuk Kudo. Tuh di ate Lubuk Kudo tuh ada tuh namanya Ayah Tajun 7 tingkat. Oh iya. Tuh Ngonsao, banyak lah pokoknya bang. Oke. Dan itu menyebarnya di mana daerahnya? Menyebar maksudnya arah buat Minturun Seka atau ada yang arah kayak Indah Ruang gitu. Indah Ruang tuh ada tuh. Ada juga? Iya ada bang, banyak Sarasa Gadui, Sarasa Balumui. Oke. Oh berarti banyak anak ya? Banyak bang. Oke. Itu baru di Kota Padang loh. Ya di Padang baru Labia mungkin 10 lah itu. Yang di Padang sih ada gak 10 Ayah Tajun atau Sarasah ya. Sarasah. Jadi mungkin bagi yang lo tahu Ayah Tajun tuh dia dalam beberapa bahasa Minang tuh beberapa tempat beberapa daerah menyebutnya Sarasah. Ayah Tajun cuma kena serapan dari bahasa Indonesia ya, air terjun. Ya. Oke, itu yang di Kota Padang. Kalau di luar Padang ada Giri Pai? Kalau di luar Padang, di Padang Panjang tuh Lembah Nai, Proklamator. Proklamator ya. Tuh di Lumpo kok di mana? Lumpo di Pasisia. Oh ada juga? Ada bang. Oke. Tuh Ayah Tajun Duo di bawah kaki Gunung Singgalang gitu. Oh di bawah kaki Singgalang ada juga? Ada tuh. Oke. Di mana yang paling jauh dari datangi? Yang di Sumbar lah, Sumbar. Yang paling jauh di Sumbar apa ya? Lumpo sih bang, setahu Gary. Ala perjalanannya jauh, jalan kakinya jauh gitu. Oh perjalanan ke Pasisia itu kan cukup jauh. Nah dari awak perhentian sampai ke ibaratnya parkir lah ya. Parkir sampai ke lokasi jauh juga berarti. Jauh. Oke. Dan yang di Lumpo tuh masuk pelosok berarti ya. Lewat bukit-bukit, ladang-ladang gitu bang. Oke. Nah, kan ada entah itu di Padang, entah itu di Padang Panjang, entah itu di mana tadi Pasisia ya. Di Pasisia. Tampe yang lain ada enggak di tiap kabupaten kota di Sumatera Barat masing-masing punya Ayah Tajun yang Geri ketahui? Kayak apa contohnya bang? Saya kok di Solo ada enggak? Solo, gitu lo pernah Ayah Tajun Solo deh bang. Ke Solo ada ya? Oke. Atau berarti 3 daerah itu yang lah Pasisia, Payakumbuh ada ya? Pastinya ya. Tuh Padang Panjang tuh. Oke. Nah, Geri, dari semua yang Geri lalui atau Geri datangi, menurut Geri, yang paling potensial, paling keren dari kacamata Geri sih. Kok bukan pengen objektif, cuma pandangan Geri sih. Kalau menurut Geri itu beda-beda gitu bang. Ada yang tinggi ya tajunnya, ada yang jania, ada yang rancak di mato, kayak view-nya pemandangannya rancak kalau dari dicaliak gitu kan.
Kalau yang terjernih itu menurut Gary yang paling rancak itu proklamator. Diperpanjang ya. Ayo di atas Lembanai itu. PT Lembanai, oke. Kalau yang tertinggi yang paling rancak, yang favorit tuh Langkuit Tinggi. Langkuit Malala. Tinggi di Malala ya. Di Malala. Oke. Oh, itu yang paling tinggi tuh. Enggak paling tinggi pokoknya air terjunnya kok gadang tapi tinggi gitu, Bang. Oh, kadang tinggi rasa-rasa air mana tadi? Air terjun apa itu? Lumpuh tuh. Enggak, yang sebentar kok, yang di Malala, yang di Malala. Langkuit Tinggi. Langkuit Tinggi itu yang view-nya itu kayak di Jumanji. film Jumanji gitu ya. Jumanji. Iya ya. Mirip nak? Mirip, Bang. Ya, ada. Air terjunnya di Air Terjun tuh ada 1, 2, 3 berderetan gitu kan. Dan itu kayak kalau di foto tuh kayak editan loh. Iya. Jadi sih nak nyangku itu di Sumbar loh, Bang. Soalnya kayak di luar negeri gitu kan air terjunnya banyak gitu kan. Itu kayak gitulah. Banyak loh air terjunnya gitu. Saya majak ke situ. Pertama kali si Tommy itu, Bang. Tommy itu Jo ya. Kok itu karena Tommy. Ya kama Tommy ya, Bang. Kalau Ban Jepang Tommy lo tuh. Oke. Nah, sebelum kita yang ke Ban Jepang tadi, kita masih seputar Sarasah lah dulu ya. Sarasah. Oke. Nah, tapi sebelum ke Sarasah ke Jo, aduh mungkin penasaran kawan-kawan di rumah. Asik kok kan orang di rumah membayang-bayang sih kok. Lampu reklamator, Langkuit Tinggi semacamnya. Mungkin penasaran kawan-kawan di rumah, kita putar dulu VT boleh nak? Boleh. Nah, oke, kita putarkan VT berikut ini. Check this out. Masuk ke dalamnya kita harus turun tangga ya guys. Ada 2 cabang kanan dan kiri, kita cobain dulu yang sebelah kanan. To my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Wow, what a beautiful place. keren. Ada aja Tajun tadi sama ada tadi Lubang Jepang ya. Lubang Jepang. Oke, kita sebelum masuk Lubang Jepang tadi masih Sarasah tadi. Sarasah. Itu kan cukup ya namanya hidden games. Itu tampe-tampe yang bukan tampe wisata umum. Wisata yang bisa didatangi oleh banyak orang. Entah itu karena posisinya, entah itu karena dari segi geografis tidak memungkinkan untuk orang banyak segala macamnya. Kalau Gary gimana apa ke situ? Kalau Gary itu emang kalau Gary nggak pernah pergi seorang-seorang doang, Bang. Nggak pernah pergi seorang ya. Nggak, Gary harus pakai tim. Oke. Dari grup kan, ajak kawan-kawan. Kalau yang ini pergi gitu kan. Oke. Nah itu edukasi juga untuk akan kawan dan ini pengen pergi ke situ ya. Jangan pergi seorang ya. Pergi seorang, wak nak tahu air gadang tiba-tiba kalau air terjun kan. Oke. Oh ya, karena air terjun tuh kadang tiba-tiba saya air bah gitu ya. Kan banyak terjadi itu. Banyak yang terjadi ya, yang orang anyui gitu ya. Intinya utamakan keselamatan lah ya. Utamakan keselamatan, bawa pelampung kalau bisa, kalau ada. Oke, bawa pelampung kalau bisa ya, karena kita berhubungan dengan air ya. Itu untuk safety walaupun pandainya berenang, tiba ya gadang. Iya, tiba ya gadang mana tahu tuh kan. Iya. Oke. Nah,
itu di air terjun kan tadi ada melompat gitu. Sebelum melompat tuh apa yang harus awak lakukan? Pastikan apa gitu. Pertama ketinggian, ukur dulu aman apa tidak, dalam apa enggak gitu kan. Ada batu tajam buat tidak. Ayo, iko kok ada batu sakit juga kaki kan itu. Iya. Oke, itu di mana sih yang bisa kayak gitu tuh? Cliff jump tuh bang. Iya. Oh lu buat kudo, atau lu buat tempurung tuh sama tuh. Tuh di mana ya? Setahu gini di Bunguih tuh ada tuh bang, nama ya. Lupa namanya tajunnya bang. Di Bunguih ada juga ya. Bisa aja lompat tuh. Tinggi tuh bang. Oh, oke. Itu ada di Lumin tuh proyek Lumin. Itu bisa tajun tuh. Proyek Lumin namanya. Kayak bendungan. Mandi-mandinya di bendungan gitu bang. Oke. Jadi bisa lompat di situ. Oh, bisa melompat dari situ. Oke, keren. Nah, itu bagi yang pecinta apa istilahnya? Cliff jump apa? Cliff jump. Cliff ya. Iya, cliff jump. Oke. Cliff ko atraksi di atas awang-awang. Oke. Tuh bisa gitu ya. Di mana pada jatuh? Pandai-pandai seorang. Intinya keberanian ya. Keberanian utama gitu kan. Iya. Teknik. Maksudnya ada enggak yang bisa ngajarkan yang kayak gitu tuh? Atraksi kayak gitu tuh. Mengajarkan di Padang. Ya. Padang nak dulu bang. Cuman jadi berajanya di YouTube sih cara-caranya. Jadi emang caranya tuh emang harus wak coba bang. Tuh keberanian tuh harus ada tuh mental ya. Tuh dicubanya, kalau nak coba mana nak bisa tuh bang. Betul. Aku teori sih. Iya teori sih tadi. Ini harus praktek langsung kan. Praktek langsung ya. Oke. Nah pernah ndak selama yang paika serasa segala macamnya yang tiba-tiba kondisinya itu entah itu mencekam kah, entah itu unconditionally lah yang di luar pikiran awak terjadi gitu, entah itu tasialia, entah itu anyuy macamnya. Sering tuh waktu itu pernah rame-rame kan, udah mendung, kita mau pulang kan. Jadi ada teman-teman, salah satu teman kita kan yang masih di atas. Jadi tiba-tiba air, kalau di sungai itu kalau air udah menguning tuh awak tuh harus keluar lah gitu bang, harus pinggir lah gitu kan. Betul. Karena di Alah Kuniang tuh bisa terjadi tuh tiba-tiba ayah gadang tiba dari teh. Oh, salah satu pertanda ya. Pertanda tuh ayahnya berubah jadi kuning gitu. Karuahnya ya. Karuahnya. Oh, tiba-tiba karuah berarti ada ciri-cirinya, ada ayah gadang ketiba ya. Oh, gitu. Itu salah satu yang dihindari kalau di sungai air terjun. Iya. Berarti kalau nampak lah Kuniang iya keluar lah ya. Keluar lah. Oke. Nah, yang ada mau ya? Yang kalau yang kayak arung jeram gitu ada pernah coba jo? Arung jeram alun ya bang? Alun ya. Oke. Masih seputar air terjun tadi itu kan? Kalau perjalanan yang Giri lalui yang paling ibaratnya adventure mana lah gitu, berpetualang mana kama yang lah Giri pai yang di Sumbar? Yang di Sumbar kok terjun yang lumayan panjang lah perjalanan lah bang. Kayak Sarasah Baraso tuh. Di mana tuh? Di Payakumbuh. Di Payakumbuh, Sarasah Baraso. Sarasah Baraso. Air tajam berasap. Emang berasuk karena angin kah atau berambun? Benturan itu bang, airnya kayak batu-batu. Oh, oke. Mambun sebenarnya. Oke. Itu di Payakumbuh ya? Ya Payakumbuh. Oke, di Payakumbuh itu yang kalau misalnya kan ada beberapa tipe-tipe orang tuh. Adanya yang pengen hidden camp tuh langsung tiba ada yang pengen menikmati alamnya dulu, petualangannya dulu, baru tiba di serasahnya. Akan harus bawa kotak-kotak kan gitu. Dan pengennya air terjun dan ya sekedar berenang di situ ya terjun ketek sih, tapi tampe berenang luwe. Ada tuh. Di mana? Sungai Bange itu contoh bang. Di Sungai Bange ya. Sungai Bange itu air terjunnya ndak setinggi-tinggi yang awak kira kan. Tapi yang berenang luwe dalam lo tuh kan bisa lo lompat-lompat, ayun-ayunan. Oh, berarti kalau yang menikmati air terjun sambil mandi-mandinya itu lebih rekomendasi ya? Itu rekomendasi. Cuman perjalanannya memang panjang. Perjalanan panjang lah ya? 1 jam perjalanan lah. Kalau normalnya. Berarti nan Jojo petualang dan mendapatkan kepuasan pas di Tibo Tampe itu salah satu rekomendasi ya. Boleh di Padang tuh bang. Di Padang lo lah ya. Di Padang. Iya karena ya itulah Padang tahunya biasanya pantai, tahunya Padang tuange. Coba ke daerah-daerah yang ada serasahnya.
dan coba tanya ke Jerry. Bisa. Bisa ya. Bisa. Kalau misalnya ada kawan wak kamari misalnya entah itu dari di luar Sumbar atau emang orang Sumbar sendiri. Biasanya ada tuh bang menghubungi dari akun Air Terjun Sumbar gitu kan. Open trip gitu ya. Open trip. Itu biasanya kalau open trip tuh ada syarat-syarat ketentuan berlaku. Kalau syarat cuman paling kita tanya bisa berenang apa enggak, kalau enggak bisa kita bawa pelampung gitu kan. Oh gitu. Siap. Terus apa sih yang lain, safety yang lain? Safety yang lain tuh dari kami lah bang, kami bawa pelampung contoh tadi kan tuh sama tali kalau ada apa-apa, tali itu penting kalau dia terjun kayak penyeberang gitu kan. Oh gitu. Untuk nyebarang ya? Untuk nyebarang. Oke. Kalau yang pakaian pak? Pakaian apa bang? Tas sepatu semacamnya. Kalau itu tuh bebas dari pribadi masing-masing. Yang penting nggak licin ya. Yang penting aman lah. Oke. Nah, ada nggak kejadian yang agak awkward ya, yang agak membek canggung semacamnya atau nambe deg-degan selama perjalanan Gary PK Hidden Game? Hidden Games, ayo tajun sarasam sih serasa. Terserah. Yang penting pai ke tempat wisata yang tersembunyi lah. Yang pernah tuh bang Gary kayak tajun, jadi topi Gary ku tinggal di atas. Siapa? Topi tinggal. Oke. Koko lah kami jalan pulang kan, turun setengah perjalanan baru inget topi ko kan. Tuh Gary japik topi ko kateh. Tiba di atas itu rasulah lain sih bang Giri, soalnya tajunnya apa kan kayak horor lah gitu kan. Tuh Giri ambil tuh bayi jalan kan rasul kau dikaja gitu kan. Tuh sampai bawah badan lah nak lama selai. Gitu. Pas saja itu Giri pernah sakit selama sebulan tuh bang, pulang dari situ. Mungkin dek merasa takut sih kan gitu kan. Berarti lebih ke ketakutan kita terhadap sesuatu ya. Kemasukan ke cik orang, tuh baru bek gitu tuh bang. Ciknya kemasukan lah deh tajun, pikirin entar apa apa indah bakal kan. Percaya enggak percaya ya. Cuma kan itu kan tempat-tempat yang juga dihuni oleh makhluk lain lah ya. Entah itu makhluk halus maupun binatang. Tentang binatang. Pernah enggak misalnya selama perjalanan ke Air Tajun atau Hidden Games lainnya yang sobok binatang? Kalau sobok sih banyak sih bang, cuman yang lebih horor itu kayak suara hewan buas gitu bang, kayak auman harimau atau auman beruang lah kami dengar gitu kan pas lagi explore itu. Iya. Pernah kami dengar tuh auman harimau entah beruang tuh kurang tahu gitu kan, soalnya suara sih kita dengar kan. Iya. Tapi yang bersobok langsung enggak dulu kan? Sobok langsung paling binatang-binatang kayak ular. Kura-kura. Kijang. Ada? Enggak ada ya. Kijang 1 meter lah hilang itu. Lari. Takut ya. Oke. Nah, itu yang Hidden Games. Kalau Hidden Games ku apa sih sebenarnya? Hidden Games tuh tempat-tempat yang tersembunyi lah, yang wow di mata atau yang bagus dikunjungi untuk orang-orang petualang ya. Oke. Berarti kalau misalnya sana Nio cari Hidden Games, Hidden Gem bisa hubungi Gary ya. Iya. Cikgu dia bila ke Instagramnya ya. Air Terjun Sumbar. Atau ke Gary-nya langsung boleh saya nak. Bisa Gary Jerino. Oke. Nah Gary, kan ala coba explore semacamnya. Itu kan yang sama teman-teman ya, komunitas semacamnya. Nah, ada enggak kan ada open trip? Ada open trip. Ada orang dari luar enggak biasanya? Dari luar ada. Yang dari Pekanbaru, Jambi. Ada ya. Oke. Nah, biasanya untuk ikut-ikut yang kayak open trip segala macam tuh orang-orang tuh membayar kah atau apa? Membayar sih bang, membayar kayak jasa guide saya gitu. Jasa guide ya. Oke, membayar jasa guide. Terjangkau lah ya. Terjangkau pastinya. Pasti yang penting hubungi saya dulu masalah nego-nego kemudian. Nyele paisi dulu. Ya. Oke. Nah, itu kan kalau misalnya itu pengetahuan juga untuk akan sana kan kalau misalnya Nio pai open trip semacamnya, emang bagusnya hubungi orang-orang setempat kayak Gary dan kawan-kawan. Karena Gary dan kawan-kawan otomatis pernah dan tahu medannya. Nah, kalau sana dari luar yang lu pernah, ya ada baiknya bersama teman-teman yang pernah kasinan, karena teman-teman tahu medannya, tahu bak kondisi daerah situ, entah itu binatang segala macamnya, keamanan segala macamnya, dan
pai tiba-tiba saya jan langsung explore Ya, gitu saya. contohnya Tajun Ngunguntara tuh kalau pai yang nggak tahu jalan tuh bisa tersasik tuh bang. Iya ya. Ini soalnya lah masuk hutan gitu kan. Iya ya. Makanya yang banyak ke situ tuh emang dari Gerise bang. Oke, berarti ya itu intinya ya kalau misalnya Nio pai ke hidden game yang di Sumbar, pastikan dan direkomendasikan ikut dengan teman Gary apa tadi? Air terjun Sumbar. Air terjun Sumbar. Kalau Nio yang untuk air terjun ya. Kalau hidden game yang lain? Yang contoh Selain Sarasah. Lubang Jepang yang Lubang di-explore. Jepang. Oke. Itu akan kita kupas tapi ada yang lewat ke. Nah, oke. Dusan asalnya kita akan kupas tentang Lubang Jepang setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Jangan lupa saksikan podcast Tampek Mota TVRI Sumatera Barat setiap hari Senin dan Selasa pukul 2 sampai pukul 3 siang bersama Mambo di Spisugari. Nah, kita kembali lagi kepada Gary Jerino. Gary. Ya bang. Nah, tadi kan awak pengen bahas tentang Lubang Jepang lah. Nah, Lubang Jepang. Boleh seketik caritan pengalaman tentang di Lubang Jepang yang ada di video tadi itu? Yang video awal tadi bang. Iya, video awal tadi. Itu tuh video yang ala ke berapa tuh? Ke-6 lah pengambilannya. Video ke-6. Itu tuh Lubang Jepang yang di situ juga sampai ya bang. Padang Basi. Di Padang Basi. Padang Basi itu tuh di SKB itu. SKB itu di mana? Di Padang Basi itu men kecil orang tuh di muka SKB. Kita tahu SKB itu apa dah. Oke. Di daerah Padang Basi ya, di Kota Padang kok ya. Oke, ada mau Lubang Jepang itu tuh dia kayak biasanya kayak Lubang Jepang kayak di Bukit Tinggi kan lubang itu kayak ada goa gitu dulu. Iya. Ada pintu masuknya lah. Tapi tadi nampak dewa pintu masuknya malah kayak di lantai Ketek, gitu. Iya. Kayak ibaratnya data kalau di bawah. Lubang Jepang di Padang tuh untuk pengintaian sih sebenarnya bang. Kan dulu Jepang juga Belanda parang tuh di Padang. Oke. Nah, itu sebab dibuat untuk pengintaian Belanda lewat sih bang. Itu kan dibuat tahun 1900 sampai 2 nggak salah. Oh iya, berarti saat Jepang masuk ke Indonesia ya. Iya. Dibuat untuk pengintaian Belanda ya. Belanda. Nah, cerita pengalaman masuk ke dalam tuh. Dan apa biasanya apa alasan Gary masuk ke situ loh sebelum kita masuk pengalaman? Alasannya cuman pengen tahu sih gitu kan. Penasaran ya? Penasaran Mbak Alo model Lubang Jepang kok apa sih yang di dalamnya tuh apa sih isinya gitu kan. Nah, apa sih isinya dalam? Mulai dari masuk lah dulu. Masuk tuh kebanyakan tuh binatang bang, binatang kayak cicak, kelelawar gitu. Oh, ada kelelawar dalam. Banyak bang. Oke. Siap tuh? Apa ya bang? Seberapa maksudnya sempit kah, luas kah, atau banyak simpang-simpang di dalam? Simpang-simpang tuh lumayan tuh banyak itu bang. Iya. Kayak yang di Padang Basi tuh banyak simpangnya, panjang loh kan. Panjang ya? Oke, kira-kira meter sampai 100, cuman 50 meter ke kanan, 50 meter ke kiri gitu. Oh gitu. Dan endingnya di mana tuh? Di hutan, enggak loh hutan. Dulunya sih mungkin hutan bang. Jadi tibonya wak manjek kateh. Ya. Jadi kalau di atas tuh kayak bunker lah. Kayak bunker berarti ya. Oh oke. Berarti Tupek Mencigo Belando tadi itu dari Mencigo, situ tuh ya, dari ujung dari yang Gary masuk tadi tuh. Ya, jadi tibonya kalau keluar tuh di tapi bukit bang. Jadi kalau keluar nampak wak jalan-jalan sampai mobil lah gitu. Ibaratnya wak di lereng bukit keluar begitu ya. Iya di lereng-lereng bukit. Oke. Nah itu di tembok kah atau ada dalam? Itu di dalam tuh. Soalnya di video tadi sampai sudah kan. Oke. Itu di tembok bang. Di semen gitu kan. Oke. Dan sih suasana di dalam. Wah, kayaknya karena musiknya horor tadi. Emang itu bang hawanya agak lain kan. Iya. Tengah pasti tuh bau-bau binatang. Bau binatang ya. Pipis kelelawar kan busuk tuh. Oh, bumbun kelelawar ya. Kelelawar tuh paling baun mana. Tapi ada ular gitu lah mana. Ular ada bang waktu itu pernah sobok. Di dalam tuh. Tapi nak tak videoan. Berarti kalau pernah sobok berarti pernah nak sekali ke dalam tuh. Iya, acok. Nggak bakal acok. Biasanya kan orang sekali lah gitu. Iya,
Jadi kalau jualan ndak lo takut bana ada bang. Bisa lah handle ular gitu. Oh gitu. Berarti ya tergolong ular-ular yang bukan yang berbahaya. Yang nggak berbahaya. Ya? Kalau berbahaya pasti itulah lari. Kayak kobra tuh harus lari tuh. Kalau nggak bisa kan. Iya, oke. Itu yang di lubang Jepang tadi ya. Berarti bukan kayak lubang Jepang yang Bukit Tinggi kan. Lubang Jepang Bukit Tinggi kan cukup laweh. Di dalam tuh malah muek bara tuh. Kalau misalnya wak ambil diameternya agak 7 orang masih muek 7 orang 8 orang. Itu kayaknya sampik mana tadi? Yang di lubang ini Padang. Iya. Iya, itu sampik tuh untuk mau icik orang jalan tuh. Tak bisa silisiah ya. Silisiah bisa cuman tuh tasana-sanda kan. Sanda ya, apalagi ukuran badan agak gadang lo kan. Iya. Oke, emang lubang Jepang yang sampik gitu ya. Dan selain lubang Jepang tadi kan tadi kan ada hidden gemnya. Kayak Serasa. Iya. Tadi ada lubang Jepang. Kama Geri Paila yang selain yang 2 tema tuh. Ke gunung. Ke gunung. Ya ke gunung biasa lah. Gunung mana yang telah kau daki? Kalau di Sumber kok kayak Gunung Talang, Singgalang, Marapi. Itu Singgalang pernah. Alah. Kabarnya Singgalang lebih ekstrim ya. Menantang tuh jalurnya melalui akar gitu kan. Payah. Oh, payah ya? Payah bang, kadang ada namanya yang terkenal tuh lubang manci tuh bang. Tuh payah bana tuh. Kadang runduk masuk lewat kayak banda. Oh, jalur banda gitu bang, jalur air ya. Seperti bandar ya. Tuh, iya. Karena banyak akar-akar gitu ya, akar-akar kayak di film-film gitu ya. Pokoknya ndak mulus jalan waktu ya. Ndak mulus. Bukan yang kayak kayu-kayu yang kadang-kadang lebih ke kayak urek-urek urek kayu gitu ya. Kayak kayu lah. Oke. Dan di situ kalau di dari 3 gunung kalau yang paling ekstrim kan di Singgalang. Singgalang bagi Geri. Paling menurut Geri selain kalau ekstrim lah ada kelompoknya Singgalang. Kalau yang paling indah deh Geri di mata Geri. Kalau di mata Geri indahnya tuh emang di Talang, Gunung Talang sih. Gunung Talang. Kenapa? Ada danau, nampak danau Ate, danau bawah. Danau Talang. Talang. Oke. Itu dari segi keindahan. Kalau Singgalang tuh segi keindahannya tuh pohon-pohonnya rancak, sama danau, ada danau di Ate kan. Oke. Nah, kan Geri lah takai hidden game-nya yang misalnya kayak Serasa. Atau yang kayak lubang Jepang sampai ke gunung. Nah, kalau Cigo kan Geri rekam itu beberapa tempat itu udah banyak tempat lah Geri rekam dan Geri posting ke sosial media. Nah, apa kan berhubungan dengan Geri kini adalah seorang content creator hidden game sedikit gitu ya. Nah, kenapa coba merekam dan di-share kayak gitu? Untuk pribadi sih awalnya bang, jadi ada yang mendukung lah dari orang-orang kayak di TikTok banyak followers yang bang bikin lagi video ini video itu gitu. Jadi Geri tertarik lo membuat video-video baru. Oke. Berarti Geri upload tuh ke sosial media awalnya untuk dokumentasi pribadi gitu. Ternyata banyak yang suka gitu. Dan banyak pengen ada yang support gitu kan. Dari followers. Supportnya berupa semangat atau kirim PT? Enggak bang, kayak semangat. Bang bikin lagi videonya bang, saya suka. Oke, jangan lupa donasi nak tuh. Iya. Alun dulu. Ada juga yang netizen tuh, bang bilo pai wak ikut saya bang. Itu banyak banget tuh. Banyak. Ada yang emang terrealisasi. Yang cuman kayaknya kebanyakan cuman komentar saja bang. Cuman kalau lah diajak bananya nak payah tuh. Cuman pengen diajak. Payah enggak. Oke. Lebih ke penasaran. Oke, berarti kalau misalnya kan Geri rekam semacamnya kan itu juga bagi entah itu yang belum pernah ke situ, entah itu kawan-kawan yang dirantau semacamnya dengan Geri mbek video kayak semacam adonya di dalam video tuh. Ado ya disumbar kayak gitu. Serasa di situ dan kan. Dan kan tadi ada komunitas gitu ya. Ada. Nah, komunitas tuh ada mbek kegiatan enggak kan untuk di tempat-tempat hidden games tuh?
Kalau hidden games, kami ada buat kegiatan, cuman kegiatan kayak anniversary itu kami buat di pantai biasanya bang. Oh di pantai malah. Di pantai, Oke, karena oke. kalau di Tampe air tajun tuh tahulah air kadang atau hujan payah Pak Beko jadinya. Kalau di pantai kan aman. Oh berarti Agak dari tenda segi keamanan ya. Keamanan. Ya karena tidak memungkinkan untuk banyak orang ya. Mm-mm. Oke. Berhubungan dengan banyak orang. Dengan Gary mbek konten-konten video hidden game semacamnya, Mm. ada ndak rasa ketakutan dalam tanda kutip ya, ketakutannya dalam tanda kutip kalau dembe beko rami tampeknya malah jadi merusak alam segala macamnya, ada kepikiran tuh ndak? Ada sih bang, kayak malah ada orang komen kayak gitu banyak kan share lokasi gitu. Oh jangan Takut. jadi share lokasi. Jangan share lokasi, takut rusak tampe ko, soalnya kayak ala rancak rimbun gitu. Takutnya dengan share beko rami orang ke situ ya. Ada lo gitu tuh. Oh ada juga yang komentar kayak gitu Ada. ya. Menghindari itu acaranya. Menghindari itu yang namanya alam pasti namanya bang, pasti selalu ekspor kan. Nah, mungkin kalau rancak, mungkin padian saya pasti ada lah pengunjung yang tiba Untuk menikmati ya. untuk menikmatinya. Cuma dengan jumlah orang yang terbatas lah Nak, ya. Dan orang yang emang kasinan tuh bukan hanya untuk dokumentasi foto-foto, bukan hanya untuk dia pernah kemari. Dia lah sampai di mana yang Nguntaro ya, macam, dan hanya untuk kebutuhan dokumentasi doang ya. Tapi emang untuk orang-orang yang benar-benar pengen menikmati alam dan pecinta alam. Iya. Tapi rata-rata yang di alam tuh yang rancak-rancak tuh emang jauh-jauh sih bang. Oh. Jadi emang jarang lah. Misalnya orang kok suko, cuma nak suko jalan jauh lah. Jadi nak sampainya ke situ gitu. Oke, tapi biasanya rame-rame kayak gitu kan. Yang Pak Ijo Geriko yang benar-benar yang pecinta alam berarti. Iya, pecinta alam mana tuh. Iya. Ya seperti yang kata-katanya sendiri ya, pecinta alam ya. Bukan ibaratnya Rusak. ya karena kebanyakan Gary, kebanyakan ya, kok bukan mengeneralisasi, bukan menjudge ya. Banyak orang penikmat wisata atau penikmat wisata lah, yang hobi traveling lah semacamnya, atau yang pai tapi hidden game semacamnya. Ada beberapa oknum yang ke situ tuh yang kecil tadi hanya sebatas untuk dokumentasi keren-kerenan di sosial media, tapi malah nyurusak lah alam, buang sampah, saruk itu contoh kecil yang berdampak besar tadi ya. Kalau Gary ada edukasi itu kawan-kawan. Kalau bisa kawan-kawan tuh emang kalau kayak Tajun tuh sampah tuh harus dikumpul mana tuh. Ya. Kalau nampak juga sampah orang lain, kalau bisa ambil saya gitu. Oke, berarti dari bawah harus siapkan juga ya plastik-plastik semacam untuk mengumpul saruk tadi ya. Oke, jangan asal buang saruk ya. Karena kalau pencinta alam otomatis cinta juga dengan kebersihan ya. Oke. Wah, ngaku pencinta alam tapi buang saruk di mana baru rusak bawa patah-patahan kayak gitu kan. Oke. Nah, Gary kan viral kah? Kan ada beberapa video Gary viral, yang dari semua video Gary yang paling ger lah videonya. Paling meledaknya tuh di lubang Jepang yang di Padang Basi itu. Oh, yang Padang Basi itu ya. Paling menurut Gary membuat orang tuh rame nontonnya. Menurut Gary tuh tampilnya tuh emang sampi bana tuh. Tuh emang horor. Oh, gak horor. Tuh tampilnya tuh emang gak layak sih bang, kayak banyak kacu-kacu di bawah. Itu harus dibenahi sama warga setempat atau pemerintah lah. Oke. Ibaratnya kalau misalnya itu bisa jadi tempat wisata berarti. Bisa. Tampilnya itu sebenarnya bahasa Sambuang bang. Jadi dek longsor, maka jalan utama itu tertutup. Oke. Nah sebenarnya kayak Gary tadi pernah ke dalam tuh berarti karena nuansanya kayak gitu. Basah nggak sih kan di bawah tadi tuh? Di bawah. Emang digali tuh. Menigali basah lambuk semacam. Ya lambuk. Ada pecah-pecah kacu-kacu ya. Kadang kalau hujan tuh emang payah jalan tuh, laki-laki ya. Oke, berarti ke dalam harus wajib pakai sepatu ya. Harus wajib sepatu. Oke, jangan sepatu tinggi. Ke sepatu juga. Berarti
yang harus wajib ke dalam lubang Jepang tuh sepatu ya. Sepatu utama bang. Sepatu utama karena licin dan ada kaca-kaca ya. Nak tahu apa yang di dalam yang awak injak kan. Iya betul. Dan kalau perlu warga setempat, pecinta wisata tadi, emang ke dalam tuh lebih dikondisifkan lagi ya. Entah itu mulai ke dalam tuh berpakaian yang emang safety, yang baik itu sampah-sampahnya semacamnya dibenahi balik ya. Sampai beko parkirannya lah, semacamnya retribusinya yang lah. Yang beko kan warga sinan je beko. Betul. Akan memajukan perekonomian warga setempat ya. Oke. Nah, kalau yang selama Gary Pai kan konten-konten semacamnya, ada ndak misalnya kok kan kelemahan beberapa tempat ya, kita tidak menyebutkan tempat. Kalau sesuatu tempat wisata atau emang hidden game emang wisata besar gitu kan biasanya banyak tukang palanya semacamnya atau ke situ tuh maya lo sih. Oh kalau tukang palak jadi alun pernah sih dapet tukang palak memang, cuman pembayaran yang lebih tinggi itu acok tuh. Pernah lo kayaknya dipaso pakai gate padahal kami lah pindah ke situ. Kan rugi jadinya kan, awak lah tahu jalannya tapi diwajibkan pakai gate. Oke. Nah berarti harus ada juga lah asosiasinya mana, maksudnya atau Gary-nya sendiri masuk ke asosiasi gayat semacamnya. Tuh kurang nggak paham gitu dah bang. Oke. Berarti kan kasih itu tuh ada juga yang membayar berarti ya. Iya. Ada membayar itu beberapa tempat ya. Ada beberapa tempat lah yang wajib. Membayarnya ke warga setempat kah atau ada khusus emang masuk ke terjun gitu. Ada juga ya. Berarti menghidupkan perekonomian setempat juga ya. Ada juga yang jual makanan ya. Apanya bang? Misalnya sebelum ke situ kok ada orang ngaleha gitu makanan, ada juga ya. Betul. Berarti potensi wisata Sumbarko tidak hanya menjual tempat ya, juga menghidupkan perekonomian warga setempat juga ya. Bisa. Oke. Nah kita lanjutkanlah. Ada yang lewat kah? Oke, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak? Di Siko tampeknya. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Saksikan podcast Tampek Mota TVRI Sumatera Barat setiap hari Senin dan Selasa pukul 2 siang sampai pukul 3 siang. Itu ditonton di TVRI Sumatera Barat. Bisa juga sanak tonton live di Instagram, Facebook maupun YouTube-nya TVRI Sumatera Barat. Bisa juga sanak download aplikasi TVRI Klik di Play Store atau di App Store. Oke, kita lanjut sama Gary. Iya. Gary, bicara tentang perjalanan open trip tadi lah. Open trip bersama Gary dan kawan-kawan jelajah apa tadi? Air terjun Sumbar. Nah bersama air terjun Sumbar dan open trip tadi itu biasanya kalau misalnya wak buat rombongan barang maksimalnya. Kalau biaya tuh tergantung air terjun. Menurut Gary itu air terjun yang paling jauh di Padang gitu bang. Biayanya tuh sekitar 3,5. Yang paling daki itu 300. Yang paling jauh itu 350 paling dake 300. Apa sih servis yang bisa didapet dari orang tuh? Kalau 300 itu Gary alam membawa kayak pelampung, tali, tangga tali gitu. Oke, safety lah ya. Safety. Oke, berarti safety dari tak hanya digayet, tidak hanya di apa? Ibaratnya didampingi untuk baik sampai serasahnya, tapi juga Gary menyediakan fasilitas yang untuk safety itu dia, untuk keamanan ya. Oke, 300 sampai 350 itu khusus di Padang. Iya, Padang. Kalau di luar Padang? Kalau Padang tuh kan jadi pakai transportasi kan lebih banyak mengeluarkan biaya tuh. Iya. Jadi itu sampai ratus sampai setengah, ada yang 500. Oke, terjangkau lah. Terjangkau, sangat terjangkau dengan itu 1 sampai 5 orang, Bang. 1 sampai 5 orang. 1 sampai 5 orang. Kalau lebih tuh kita mintanya satu orang tuh minta orang tuh 50.000 tambahan biaya. Tambahan biaya. Oke. Tambahan biaya 50.000. Kalau misalnya 350 tuh kalau dibagi per orang tadi 5 berarti kan barat 7 ya, 70 sebenarnya. Tambahan orang cuma 50.000 ya. Oke. Dan menghubunginya ke Air Terjun Sumbar atau Kak Gary juga Instagram. bisa aja. Instagram bisa. Oke, Instagram Air Terjun Sumbar maupun Gary Jerino ya.
Kalau di TikTok Di TikTok Bisa tuh jo di- bisa jo, cuman kan lagi di Tautkan. ya dari Instagram juga di chat tuh. Oke, Ditautkan oke, di oke. Instagram. Oke, siap. Berarti sana yang new open trip. Nah, open trip terutama untuk sarasah atau air terjun atau hidden games selanjutnya sana bisa hubungi langsung Giri Jering. Iya, bisa. Oke, keren pelayanan oke, harga Insya Allah, terjangkau. iya. Yang pasti keamanan ya. Keamanan yang penting. penting ya. Oke, Giri. Menurut Gary kan kini Gary lah coba explore tempat-tempat tersembunyi, serasa semacamnya dengan teman-teman yang tim Gary maupun teman-teman yang lain yang mungkin tidak tergabung dengan Gary lah ya. Atau Gary yang emang sama-sama pecinta alam. Nah, semua pecinta alam, entah itu yang hidden game maupun ya hidden gamenya. Apa sih harapan Gary dan kawan-kawan untuk hidden game ke? Harapan Gary itu khusus air terjun ya bang. Pengen air terjun di Sumbarko terkenal oleh lebih banyak, terkenal lah kayak orang-orang luar sana, Pekanbaru, Jambi, dibantu oleh pemerintah gitu bang. Oke, disupport lah ya, disupport dengan oleh segala lini dan para stakeholder yang berkepentingan, pemangku kepentingan yang bisa membantu air terjun di Sumbarko lebih dikenal ya. Ya, Karena potensinya tinggi aja tuh di Sumbar kan, banyak air terjun, Cak Rancak lo kan. banyak air terjun rancak. Sumbarko keren lah ya. Iya, keren, ya. Dan khusus Padang nggak hanya pantai ya. Oke. Oke. Nah, itu harapan-harapan Gary untuk kemajuannya ya. Kalau untuk harapan untuk kawan-kawan di rumah yang pengen jadi pecinta alam, ada harapan-harapan ya nak. Maksudnya kalau bisa datanglah, nikmatilah alam semacamnya. Ya kalau kawan-kawan yang di rumah, kalau emang pengen jalan-jalan ke alam, itu bisa Cinta alam ya, pengen yang ingin pecinta alam, pokoknya utamakan keselamatan. Nah, dan jangan itu ya, izin orang tua perlu nak ya. Perlu itu penting tuh. Penting mana ya? Doa orang tua Iya, ya. Kok jangan karena ngambuk dari orang tua kan. Kabur kayak tajun terjadi ya. apa-apa gitu Terjadi kan. apa-apa ya, keamanan semacamnya ya. Oke, Giri. Nah, kalau misalnya air terjun ibaratnya terkenal lah. Terkenal dari Sumbarko yang biasanya brandingannya yang paling kue di Sumbarko atau Minang itu kan makanan ya. Iya. Makanan yang paling kue mana. Dan itu yang kedua adalah wisatanya. Dan selama itu kan wisatanya wisata komersil banyak ya. Iya. Wisata komersil, wisata yang emang Pais itu bisa rami-rami mana ya. Dan untuk wisata hidden game sendiri, kalau misalnya terkenal, terkenal, tuh Gary harapannya kepada adik-adik ibaratnya junior beko misalnya, atau tentang pecinta alam mengharusnya lah kan lah terkenal. Apakah akan mengeksplor tempat baru kah, atau akan gitu? Untuk kawan-kawan tuh emang kayak selalu mempromosikan, karena itu bang, tempat-tempat wisata tuh pasti selalu berubah lah. Nah, selalu beko kan banyak orang pasti berubah tampaknya, banyak sarok gitu kan. Jadi awak tuh harus mengelola supaya tampek kok tetap seperti dulu gitu. Jangan sampai rusak. Jangan gara-gara viral tampek kok jadi lanyah ya. Jadi tampek sarok. Iya. Kawan-kawan tuh harus dijago tampek tuh. Menurut Gary di Sumbarko masih ada nggak sih hidden game yang alun Kalau di Sumbar terpublikasi? tuh mungkin banyak sih bang. Menurut gue tuh banyak, khususnya air terjun tuh. Karena emang nggak terekspos lah gitu kan. Iya. Ditambah kalau mencari air terjun tuh sebenarnya harus pakai drone. Karena kan nggak bisa tebak-tebak jalan sih bekota sobo sarang-sarang apa kan gitu takutnya. Iya. Nggak bisa ada di penciuman ya. Nah, bisa ada bang. Kok bon aja terjun bisa ya. Dulu sih mencari itu emang lewat hutan-hutan gitu, rambah-rambah. Berarti Gary dan kawan-kawan mencari air terjun tuh ya mana
kayak random gitu sih. Emang kayak misalnya kok hutan kok. Nah, jadi kami rambah sih jauh ladiang lah ke bawah. Oke gitu. oke. Nggak pernah bos-bos orang punya ladang gitu nggak ada ya? Kalau di situ lah emang hutan benar. Emang hutan nggak tempat pemilik ya? Oke. Nah kan Gary lah ibaratnya lah membantu pariwisata Sumbar walaupun dan terkutip tanpa diiming-imingi apapun materi segala macamnya, tapi Gary dan kawan-kawan murni pengen memajukan wisata Sumbar. Emang keinginan sendiri gitu. Keinginan sendiri Gary dan kawan-kawan. Pokoknya saya suka ranah Minang ya. Saya suka Sumatera Barat. Saya suka wisata alamnya Sumatera Barat. Ternyata Sumatera Barat itu banyak hal-hal tersembunyi, keindahan-keindahan tersembunyi yang harus kita kunjungi ya. Ya harus. Jangan hanya di rumah. Jangan hanya di rumah. Karena bisa aja di rumah, tapi cigoknya video Gary. Bisa. Oke. Nah, Gary, terima kasih Allah datang ke podcast Tampe Mota TVRI Sumatera Barat. Semoga Gary dan kawan-kawan makin keren lah eksplor. Amin. Tolong explore di Malang gitu daerah-daerah tidak hanya di Padang ya. Tempat-tempat lain pun bantu-bantu explore dan segala macamnya. Kayaknya perlu berhubungan lah dengan siapa stakeholder yang berhubungan dengan pariwisata. Ya, harus dihubungi ya dan harus berkolaborasi ya. Harus tuh. Semoga wisata Sumbar keren ya. Nomor 1. Ya, nomor 1 di Indonesia lah ya. Di Indonesia lah. Oke, setidaknya itu tujuan awalnya dulu, goals awalnya ya. Oke, terima kasih Gary tangkap podcast Tampe Mota TVRI Sumatera Barat. Terima kasih Allah menginspirasi dan sanak-sanak di rumah. Bagi sanak-sanak di rumah jangan lupa kalau misalnya pergi ke tempat wisata atau ke tempat hidden game, utamakan dulu keselamatan. Jangan lupa izin ke orang tua. Oke, sanak-sanaknya kita akan kembali lagi besok di waktu dan jam sama bersama saya Desbi Sugari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.